Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wa sallamu ala ashrafil anbiya wal mursalin habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ahibati fillah, a'azzakumullahu jami'an. Pertama-tama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat-nikmat dunyawiyah yang dimana Rabbuna Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan nikmat-nikmat tersebut kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan tidak henti-hentinya kepada Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ahibati fillah, a'azzakumullahu jami'an. Di hari yang berbahagia ini, insyaallah pada kesempatan pagi hari yang hujan ya, dari mulai subuh tadi, alhamdulillah Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita semua. Dan pertama-tama yang kami hormati pembina yayasan, orang tua kita, ustadz kita, abuna Ustadz Sahro Amanto hafizahullahu ta'ala. Kemudian yang kami hormati juga ketua yayasan dari Amal Tulab Makarims, Ustaduna Ustadz Dika Wahyudi LC hafizahullah. Kemudian kami hormati juga Bapak Kepala Sekolah SMPI Ar-Risalah Al-Athari, Ustadz Yaya Sahara SPDI hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kami hormati juga ketua acara penerimaan santri Ustaduna Ustadz Eli hafizahullah. Kemudian dewan guru yang kami hormati dan wali santri dari SMP dan juga SMA Ar-Risalah Al-Athari. Kemudian para santri SMP dan SMA Ar-Risalah Al-Athari yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan lindungan dan rahmatnya serta keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya kepada kita semua. Kami ucapkan kepada bapak-bapak sekalian, kepada ibu-ibu sekalian, selamat datang di acara penyambutan santri baru SMPI dan SMA Ar-Risalah Al-Athari tahun ajaran 2022-2023. Ikhwani fillah hadirin rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Kami ucapkan juga ahlan wa sahlan kepada wali santri sekalian di pondok pesantren kami yang sederhana ini, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita, agar senantiasa istiqamah untuk menjalankan dakwah ini, agar senantiasa istiqamah untuk memperbaiki keadaan umat dari sisi ilmu agamanya. Kemudian kami ucapkan juga kepada para santri sekalian, baik dari santri SMP ataupun santri SMA Ar-Risalah Al-Athari, kami ucapkan sebagaimana Nabi SAW menyambut para penuntut ilmu, ahlan wa sahlan marhaban bithalbil ilm. Kemudian saya selaku MC membacakan susunan acara di penyambutan santri baru ini. Yang pertama adalah pembukaan yang dimana kita berada di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah sambutan dari pembina Yayasan Amal Tulab, yakni Ustadz Al-Walid Ustadz Sahro Amanto. Kemudian sambutan dari ketua yayasan Ustaduna Ustadz Dika Wahyudi. Kemudian sambutan dari kepala sekolah SMPI Ar-Risalah Ustadz Yaya Sahara SPDI hafizahullah. Kemudian yang menjadi acara inti yakni pengarahan mengenai tata tertib dan hal yang berkaitan tentang kesantrian oleh bagian kesantrian yakni Ustadz Eli hafizahullah ta'ala. Kemudian setelah itu di acara ke-6 yakni sesi tanya jawab jikalau ada. Kemudian yang terakhir adalah penutupan. Ikhwani fillah, a'azzakumullahu jami'an. Mari kita lanjutkan acara kita setelah pembukaan ini kepada acara yang kedua, yakni sambutan dari pembina Yayasan Amal Tulab Makarims, yakni Ustadzuna
Al-Walid Sahra Amanto hafizahullah, kami berikan kesempatan kepada beliau. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa ba'd. Bapak, ibu-ibu, wali santri yang saya hormati, jajaran Yayasan Amal Thulab Makarim yang diketuai oleh Ananda Al-Ustadz Dika Wahyudi yang saya hormati, kemudian staf pengajar baik dari jenjang SMP maupun jenjang PMQ setara SLTA ya, SMA, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa mengawali kegiatan pendidikan anak-anak kita di lembaga kita ini, di Ma'had Ar-Risalah Al-Azhari, yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ya Ma'had kita ini ya Ma'had yang masih dalam proses ya pengadaan sarana dan prasarananya. Namun pun demikian, alhamdulillah untuk staf pengajar kita sudah mencukupi ya, sudah cukup, tidak kekurangan ya staf pengajar. Hanya di dalam hal sarana dan prasarana ya mungkin kita memang ditakdirkan itu selalu kalau dalam bahasa ini prematur ya. Jadi selalu prematur dari asal mulanya dulu ya. Makarim ini alhamdulillah nih ya, sebagian wali santri ini banyak alumnus Makarims ya, mungkin sampai sekarang juga nama Makarims itu masih cukup, justru lebih dikenal ya daripada Ar-Risalah Al-Azhari. Ini bapak-bapak sekalian, mungkin sedikit ya mengetahui, jadi kok kenapa sih pondok programnya sudah banyak tapi fasilitasnya masih sangat kurang ya. Ini asrama saja mungkin untuk ikhwan ya, untuk yang putra baik SMP maupun yang tingkat SLTA itu masih ngontrak nih kan, sampai saat ini masih ngontrak. Kita belum memiliki asrama sendiri. Kalau putri ya sudah alhamdulillah ya, walaupun mungkin serba darurat tapi ya sudah milik sendiri. Jadi ya takdirnya memang begitu. Yayasan Makarim ini Yayasan Makarim. Jadi Ma'had Ar-Risalah ini dulunya itu kita namai dengan Makarims ya. Makarim itu singkatan sebetulnya. Ya, maknya itu Ma'had, karnya itu karyawan, IMS-nya itu Imam Syafi'i, Ma'had Karyawan Imam Syafi'i, Makarims. Jadi Ma'had ini berbeda ya, cara tumbuhnya itu. Kalau Ma'had-Ma'had yang lain itu umumnya sebelum mereka punya program, mereka sudah punya fasilitas, sudah punya modal lebih dulu. Kalau kita itu dulu dari karyawan, ini diantaranya nih Mas Mahyudin ya, ada Pak itu Mas Atong ya, Pak Atong ini yang itu mereka masih bujangan dulu.
Di masih bujangan, kita sebagiannya ada yang ngontrak di sini, ya. Jadi saya punya rumah, beli rumah bekas, terus ada beberapa karyawan dari beberapa perusahaan, ya, dari beberapa perusahaan yang mereka ngekos. Kemudian saya sediakan waktu untuk belajar baca kitab terutama. Nah, di samping itu di setiap hari Ahad kita membuka program khusus pengajian khusus karyawan. Ya, pengajian intensif khusus karyawan. Ceritanya begitu. Terus lama sebagian ada yang udah ada yang menikah, dan yang udah nikah itu nggak mau pindah. Ya, pengen di sini, ya. Akhirnya kita beli tanah bareng-bareng gitu. Jadi ada tanah ditawarkan, ya ini pas persis ini tanah kita ini. Di sini yang kita tinggali sekarang ini, itu ada tanah sekian seribu sekian meter, terus kita bagi 10 orang, dibayar oleh 10 orang, kemudian mereka mulai bermukim. Ceritanya begitu, sampai akhirnya sudah terbentuk komunitas kecil, dan kita mulai merasa membutuhkan adanya lembaga pendidikan sendiri, gitu ya, lembaga pendidikan sendiri. Nah itu. Nah, sementara kita belum punya fasilitas. Jangan kan fasilitas, tanahnya saja belum punya gitu, ya. Jadi di sini kita tanahnya itu hasil rereongan kata orang Sunda mah, ya, urunan. Ada yang semeter, ada yang setengah meter, begitu dulu. Bebaskan sedikit-sedikit. Makanya kalau misalkan kita lihat kok ma'had ini nggak satu lokasi gitu kan. Misalkan berbentuk persegi, ukuran katakanlah setengah hektar atau 1 hektar, enggak. Tapi kita di sini ada bangunan kita nih, milik kita segini. Nanti yang Ahwat di sono, yang Ikhwan nih, malah yang Ikhwan baru, ya, lokasi Ikhwan itu baru, bahkan belum selesai, ya, belum selesai pengembalian uangnya, ya, karena kita pakai uang, kita pinjam dulu uang Ikhwan untuk pembebasan lokasi yang sebelah sana nanti, untuk lokasi asrama dan sekolah putra itu nanti sudah ada. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita sudah punya kebutuhan padahal belum punya fasilitas. Itu dari mulai dulu kita mendirikan SD tahun 2009-2010. Di kebutuhan untuk pendidikan anak sudah ada, kita nggak punya fasilitas. Ya, akhirnya kita bikin program dulu. Ya, kelas belum punya, sudah ada SD. Itu dulu gitu ya ceritanya. Muridnya 17 orang. 17 orang itu dari kelas 1, 2, 3, 4. Jadi kelas 4-nya itu cuma 1 orang. Ya. Di tempat lain itu ada ustadz-ustadz bikin program pakai target 20 orang, nggak nyampe 20 nggak jadi. Oh, kita bikin karena sudah butuh program, ternyata cuma ada 1 orang, jalan saja sudah. Gitu kan, bismillah aja. Nah, itu jadi seperti itu. Termasuk kemudian setelah SD sudah mulai mapan, ternyata ada kebutuhan banyak wali santri yang minta, Ustaz kalau bisa ada SMP di sini. Masalahnya kalau anak-anak SMP jauh-jauh, ya mereka masih, ya kalau terlalu jauh itu ya orang tua juga repot kalau misalnya ada apa-apa. Akhirnya banyak desakan seperti itu. Ya sudah mulai, padahal belum ada asrama satupun waktu itu. 2000 berapa? 2014 ya. 2014-2015. Ya. Nah, termasuk sekarang nih yang TMQ ya, yang setingkat SMA. TMQ itu singkatan dari Tarbiyah Muallim Al-Quran. Jadi pendidikan guru Al-Quran. Itu. Ya, nanti mungkin konsepnya nanti disampaikan oleh mudir. Jadi saya hanya sedikit memberikan gambaran ya, sejarah sajalah sedikit ya tentang bagaimana lembaga kita. Jadi karena dari awal kita sudah lahir prematur,
ternyata program-program berikutnya juga nih prematur, ya. Sama juga SMA juga banyak karena tuntutan ya, karena kita diminta Ustaz kalau bisa di sini juga ada yang setingkat SLTA, kita nggak repot-repot lah ke tempat lain. Ya akhirnya ya sudahlah, bismillah. Yang penting ada gurunya lah. Kalau buat saya itu lembaga pendidikan itu guru yang penting. Gurunya ada. Ya, masalah sarana ya insya Allah yang penting anak-anak bisa istirahat dengan tenang ya. Kemudian mereka bisa melakukan aktivitas ya secara normal lah seperti halnya di rumah masing-masing. Nah, Bapak sekalian, Pak Ibu sekalian, saya tidak akan banyak ya menyampaikan sambutan pada kesempatan ini. Ya, mungkin saya hanya ingin menyampaikan yang pertama ucapan terima kasih ya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mempercayakan ya, mengamanahkan pendidikan putra-putrinya di tempat kita, ya di lembaga kita yang masih sangat sederhana dan banyak kekurangannya. Jadi saya tidak akan menyebutkan kelebihan karena saya merasa kita belum punya kelebihan apapun. Ya. Nah ini sehingga buat saya satu hal yang sangat menggembirakan dan mengharukan ya. Ketika ada orang-orang ya, ada bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang mempercayakan pendidikan putra-putrinya di tempat kita yang masih sangat sederhana ini. Ya meskipun demikian, ya bukan berarti kami tidak memiliki semangat ya. Insyaallah ta'ala kami semua sudah bertekad ya, berazam ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik yang bisa kami lakukan untuk pendidikan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang kedua ya kami sampaikan permohonan maaf tentunya ya atas berbagai kekurangan ya, terutama persiapan kami di tahun ini ya, saya sendiri merasakan persiapan kita untuk menghadapi tahun ajaran ini, perasaan tuh waktunya agak mepet ya, karena ada agenda-agenda atau ada kegiatan-kegiatan keagamaan ya yang berbarengan. Seperti misalnya kemarin Idul Adha, ya. Di Idul Adha, otomatis para pekerja yang mengerjakan bangunan, sarana-sarana itu libur. Sudah gitu juga ada yang hajatan juga pekerjanya, sehingga banyak pekerjaan yang kemudian agak terlambat, ya sampai mungkin terakhir itu kemarin, ya. Persiapan ruangan dan lain sebagainya ya, tadinya ada sedikit pekerjaan yang rencananya akan diselesaikan pada subuh. Qadarullah, ternyata hujan ya hujan, sehingga itu mungkin nanti masih ada beberapa sedikit kendala yang dihadapi, tapi ya insya Allah sudah tidak ada yang krusial ya. Jadi secara persiapan ruangan tuh asrama ya, insya Allah sudah kita anggap cukup ya. Nah kemudian apalagi ya? Ya agak bingung nih. Bingungnya tuh hujan ya. Jadi kalau kemarin sudah kita sudah menyiapkan segala sesuatunya, jadi agak terganggu konsentrasi.
Nah, mungkin itu sajalah ya, cukuplah buat sambutan di pagi hari ini. Jadi intinya dua hal ya yang saya sampaikan. Pertama tadi ucapan terima kasih, jazakumullah khairan katsir. Kemudian yang kedua permohonan maaf kami ya apabila dalam hal penyambutan ya memang kondisinya juga seperti ini. Bahkan tadi saya juga mendapatkan pesan ada beberapa wali santri yang belum bisa hadir ya karena ada yang kena banjir dan lain sebagainya. Rupanya memang hujan ini merata ya, hujan merata di mana-mana. Nah sehingga tentunya panitia juga sebetulnya sudah menyiapkan alur-alur kegiatan ini dari kemarin-kemarin, tetapi karena memang kondisinya qadarullah seperti ini hujan sehingga banyak agenda-agenda yang tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, untuk itu kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir kami tentunya meminta dukungan kerjasama dari semua karena sebetulnya ya sesungguhnya kewajiban pendidikan anak-anak itu adalah tanggung jawab orang tua masing-masing. Nah kemudian dalam hal ini didelegasikan ya kepada kita sehingga tentunya tidak akan berhasil kerjasama ini apabila kita tidak bekerja sama dengan baik ya, terutama sekali kami mohonkan kedisiplinan dari orang tua dalam hal pembiayaan pendidikan putra-putrinya ya. Jadi tahun lalu itu kita di 4 program berarti ya, di 4 program pendidikan yang dijalankan oleh Yayasan Amal Thulab Makarim ini ya nilai tunggakan wali santri itu mencapai di atas 100 juta ya, hampir 140-an ya, 140 jutaan. Dan ini saya kira atau saya harapkan, kami berharap ya ini tidak terjadi lagi kekurang disiplinan dari wali santri, karena tentunya ini akan menghambat ya, terutama pada pengadaan sarana dan prasarana. Nah itu saja, sekali lagi bahwa tempat kami ini bukan tempat penitipan anak ya, tapi di sini adalah tempat pendidikan anak. Yang namanya pendidikan, yang namanya tarbiyah, yang namanya pengurusan ya berarti memang harus betul-betul diurus secara bersama-sama antara wali santri dengan pihak pengelola di sini, dia pihak pengurus ma'had di sini. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan atas sambutan yang telah diberikan oleh pembina yayasan kita, Ustadzuna, orang tua kita, Ustadz Sahro Amanto Hafizahullah. Kemudian setelah pembukaan dari pembina dan juga sambutan dari pembina, kami persilahkan kepada Ketua Yayasan Amal Thulab Makarim, yakni Ustadzuna Ustadz Dika Wahyudi LC, untuk memberikan sambutannya di pagi hari ini. Kami persilakan. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari ini
Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan dan juga kasih sayangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita bimbingan, hidayah dan taufik di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut hingga ke akhir zaman. Kemudian yang kami hormati pembina kami, orang tua kami, Fadilatul Ustadz Al-Walid Syahra Amanto, kemudian kepala sekolah dari SMPI Ar-Risalah Al-Athari, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, orang tua dari santri jenjang SMP dan juga jenjang SMA atau program TMQ. Pada hari ini merupakan hari pertama bagi anak-anak untuk menginjak asrama di Ma'had Ar-Risalah Al-Athari tingkat SMP maupun tingkat SMA. Maka yang pertama kami ucapkan selamat ya bagi Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik sekalian, santri dan santriwati dari Ma'had Ar-Risalah Al-Athari. Selamat ya untuk menempuh pendidikan agama dan juga pendidikan dunia yang insyaallah taala akan kalian pelajari di Ma'had kita ini. Dan juga ucapan selamat bagi para orang tua, karena kita harapkan dengan pendidikan yang dilaksanakan oleh putra dan juga putri Bapak Ibu sekalian di sekolah kita ini merupakan kewajiban dari orang tua dan juga wasilah yang menjadikan anak-anak kita ini menjadi anak yang saleh dan salehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin, masyarakat serta bangsa Indonesia. Sehingga perlu kiranya ada sinergitas dan juga ta'awun antar orang tua dan juga yayasan pendidikan yang kami emban. Sebagaimana sudah dijelaskan tadi oleh pembina bahwa hakikatnya mendidik anak itu adalah tanggung jawab dari orang tua. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Maksudnya menjaga keluarga dari api neraka adalah dengan mendidik mereka, mengajarkan mereka segala hal yang bisa menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Tapi karena kami mengetahui ya, masing-masing dari kita ini memiliki keterbatasan untuk mengajarkan anak, karena ya bapak-bapaknya kerja, ibu-ibunya itu di rumah untuk mengatur segala macam kewajiban rumah tangganya, sehingga pendidikan anak tersebut ya dilimpahkan ke lembaga-lembaga seperti kami. Nah, maka ta'awun ini perlu. Karena apa? Pendidikan kalau sekiranya hanya dititipkan saja oleh lembaga, ini tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga perlu kerjasama yang betul-betul intens ya, antara orang tua dengan sekolah, dengan pondok, dengan yayasan. Dan harus ada kepedulian dari bapak dan juga ibu sekalian, karena berhasil atau tidaknya pendidikan yang ada di sekolah ini, tentu ini juga merupakan peran besar dari orang tua. Ya, tidak boleh kita nafikan peran dari antum. Karena apa? Masa belajar mereka mungkin emang tidak sama dengan sekolah umum yang mereka pulang pergi. Secara garis besar anak-anak ini belajar di asrama yang mereka tidur di sini, makan di sini, belajar di sini, aktivitas di sini. Tapi tetap ada waktu-waktu mereka nanti pulang bersama orang tua. Yang terkadang selama 6 bulan kurang dididik di sini, libur 2 minggu selesai. Selesai apanya? Hasil belajarnya, menghafalnya hilang, ya, pelajarannya juga hilang. Gara-gara apa? Gara-gara kurang ada kepedulian dari orang tua, ya, tentang pendidikan
pendidikan anaknya tersebut. Nah, dan tentu yang selanjutnya, ta'awun yang tidak kalah penting ya bagi orang tua sekalian kepada kami itu adalah masalah biaya pendidikan. Untuk mengelola yayasan kami yang mungkin memang tidak terlalu besar, akan tetapi pengeluaran dari segala macam seluk-beluk mengelola yayasan pendidikan ini tentu tidaklah sedikit ya biayanya. Sehingga kami harapkan, sebenarnya bukan kami harapkan ya, kami tekankan kepada Bapak dan Ibu sekalian ini agar disiplin dari sisi administrasi. Ya, sudah tahu kan administrasi di sini berapa biaya SPP, berapa biaya pondok, berapa uang yang dibayar untuk misalnya awal tahun, ya, berapa uang laundry, ya, berapa uang ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Karena kalau sekiranya tidak disiplin, ya, tidak dijadikan prioritas bagi Bapak dan Ibu sekalian, ini akan menghambat proses belajar mengajar. Betul, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sekalian berpikir, ya paling cuman saya doang yang enggak. Kalau semuanya berpikir semuanya sama, akhirnya apa yang terjadi seperti kemarin. Jadi mungkin saya ralat dari pembina yang mengatakan 140 juta itu satu unit. Satu unit tunggakannya 140 juta. Ya. Dan kalau misalnya kita hitung 4 unit kemarin hampir 320 juta tunggakan sebelum ya kenaikan kelas. Kira-kira kalau antum mengelola perusahaan aja, mengelola warung aja, usaha apa aja nih, kalau tunggakan 320 juta, bangkrut apa enggak? Bangkrut. Yang tanggung jawab antum ya kan, yang dosa antum. Gara-gara apa? Gara-gara tidak disiplin, akhirnya bisa jadi sebuah lembaga pendidikan dan dakwah tersebut tidak bisa berjalan. Guru-gurunya kelaparan. 320 juta ini bukan angka yang kecil. Maka mau tidak mau kami harus, ya bahasanya kejam. Mungkin sebagian orang tua itu nganggap anak kejam ya. Pokoknya kalau nggak bayaran nggak boleh ikut ujian. Gimana lagi? Karena apa? Sudah pusing anak untuk ngutang sana sini ya, biar jangan sampai guru-guru itu telat untuk digaji. Kalau kita berbicara muamalah kan jelas ya. Guru itu posisinya sebagai apa? Sebagai karyawan, sebagai pekerja. Nggak boleh kita telat untuk membayar mereka. Nah, makanya mohon ya kerjasama ya, terutama dari sisi administrasi. Alhamdulillah. Kalau kita melihat bagi orang tua baru dari santri di tingkat SMP dan juga SMA ini sudah mulai disiplin. Karena saya lihat dari uang masuk ini alhamdulillah hampir semuanya sudah lunas, dan kami harapkan ke depannya juga disiplin dalam membayar SPP. Dan perlu diketahui bahwa nanti ketika meninjak ke kelas 2 baik SMP maupun SMA ini ada biaya awal tahun. Harapannya bagi orang tua juga sudah mulai mencicil dari sekarang untuk biaya awal tahun, karena mencakup apa? Mencakup biaya seragam. Seragam apa? Buku tulis, buku paket, kitab dan lain sebagainya. Karena apa? Setiap kelas 1 naik kelas 2 bukunya berbeda. Ini kan harus dibeli, ya. Dan juga mencakup uang, misalnya ada uang kegiatan, ya. Entah uang itu wisuda, kalau untuk kelas 9, kalau untuk kelas 7 dan 8 ya itu ada uang nanti kenaikan kelas, acara ya, kita bikin acara dan lain sebagainya. Ini ada, dan silakan nanti kalau misalnya mau jelas tanyakan kepada bagian administrasi, sehingga orang tuh sudah tahu nanti naik kelas itu akan ada biaya awal tahun, bukan daftar ulang, karena sudah terdaftar ya, sudah menjadi santri dari Mahat Arisal Al-Syari. Tapi biaya awal tahun tersebut emang kita butuhkan untuk operasional dan juga kebutuhan siswa yang ada, ya. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan yang kedua itu tentang masalah program secara umum ya. Nanti secara khusus nanti dibahas oleh kepala sekolah bahwa tingkat SMP alhamdulillah untuk perizinan itu sudah
diresmikan oleh negara, bahkan sekolah kita itu sudah terakreditasi B untuk jenjang SMP ya. Sehingga ijazah yang akan didapatkan dari anak didik kita itu ketika lulus dari kelas 9 atau kelas 3 SMP itu akan mendapatkan ijazah resmi dari negara. Ya, terdaftar di data pokok pendidikan Dapodik, dan ini merupakan ya salah satu kelebihan lah bagi pesantren kita. Selain anak-anak itu mempelajari pelajaran diniyah, mereka juga akan mempelajari pelajaran umum. Tentu bobotnya itu akan dikurangi ya, karena kita akan fokus kepada pelajaran agama dan juga menghafal Al-Quran, menghafalkan hadis, dan juga menghafalkan matan-matan ilmiah yang ada di jenjang pesantren kita. Adapun untuk jenjang SMA, maka status dari kedinasan ini sifatnya PKBM. Jadi kalau istilah kita dulu namanya kejar paket. Kalau SMA paket C ya, maksudnya kesetaraan ya. Jadi kesetaraan itu paket C. Kenapa kita itu tidak berusaha untuk mengurus tentang kedinasan, legalitas? Pertama, secara legalitas paket juga ini legal dari pemerintah. Tapi yang kedua, ketika kita itu mengurus sebagaimana SMP, maka banyak sekali yang harus administrasinya diselesaikan oleh yayasan. Yang ketiga, tenaga pengajarnya itu nanti akan lebih banyak sehingga biayanya juga bengkak. Yang keempat, anak-anak tidak akan sanggup kalau dipaksa belajar pelajaran SMA digabung dengan pelajaran diniyah, itu gak bakal sanggup. Kenapa? Ya anak ngalami sendiri, dulu belajar itu matematik SMA itu udah nggak sederhana kan gitu, matematiknya, IPA-nya, fisikanya dan lain sebagainya, sehingga nantinya tidak akan ada unggulan agama dalam pesantren kita. Yang ketiga, setelah itu apa? Untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, seperti kita kasih contoh yang mudah saja, Madinah ataupun Libya, ijazah paket itu diterima. Nah, yang jadi masalah sekarang di Libya, kalau mau daftar, minimal itu nilai rata-rata 9. Dan hampir mustahil kalau kita itu nginduknya ke dinas dan memiliki legalitas sama seperti SMP. Itu hampir mustahil. Nah sekarang di Libya itu yang masuk ke sana dan bisa masuk ke jenjang syariah itu justru anak-anak yang dari program paket. Kenapa? Penilaiannya lebih sederhana. Sekolah yang memberikan nilai secara langsung anak tersebut ya rata-ratanya 9, 91, 92 bisa daftar ke Libya. Nah sekarang makin uring-uringan nih ya, pondok-pondok yang mereka itu ikut ke dinas, maka standarnya ujiannya ujian dinas kan, dan ini berat bagi anak-anak. Matematik rata-rata 9 itu berat, fisika itu rata-rata 9 itu berat, biologi, belum yang jenjang IPS, ada akuntansi apa segala macam, berat bagi mereka. Nah untuk program paket itu lebih sederhana, jadi itu mungkin lebih bisa memudahkan anak-anak kita itu bisa yang melanjutkan pendidikan ya ke jenjang berikutnya, yang mudah-mudahan ya anak-anak kita itu ya benar-benar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mereka bisa berbakti kepada orang tuanya. Dan harapan kami sesuai dengan program untuk SMA, mereka itu menjadi guru-guru, ustadz dan juga ustazah, dai dan juga daiyah yang bisa berkiprah dalam dunia dakwah, yang membantu untuk berdakwah mengajak kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai yayasan pada pagi hari ini. Untuk permasalahan tentang program mungkin yang disampaikan oleh kepala sekolah dan kesantrian nanti akan disampaikan oleh Ustadz Eli tentang permasalahan tata tertib dan juga teknis. Karena di awal untuk menyekolahkan anak-anak di sini nanti 3 bulan pertama ini biasanya, ya nggak tahu mau dilanjut apa enggak Ustadz Eli. 3 bulan pertama itu tidak boleh ada komunikasi sama sekali antara anak dengan orang tua. Sehingga di 3 bulan pertama tidak boleh dijenguk,
tidak boleh ditelepon. Semua kebutuhan anak nanti akan lewat para musyrif dan juga musyrifah. Karena apa? 3 bulan pertama ini krusial. Krusial anak tersebut bisa lanjut atau gagal. Ya, kalau mereka lupa sama orang tuanya atau orang tuanya lupa sama anak, kadang yang nggak kuat itu bisa anaknya, bisa orang tuanya. Ya, yang cengeng itu bisa anak, bisa orang tuanya. Anaknya di sini mau main bola, main apa segala macam, ibunya di rumah nangis terus. Ustadz, anak saya sehat apa enggak? Makan apa enggak? Emang di sini nggak dikasih makan? Emang di sini nggak tidur? Ya kan? Emang di sini nggak main? Emang di sini nggak ada perhatian sama ustadz dan juga ustadzahnya? Nah, kadang yang ini dari dua sisi, yang cengeng bisa anaknya, yang cengeng bisa orang tuanya. Dan kami paham ya, bahwa memang berat meninggalkan anak untuk tinggal di asrama, apalagi yang baru ya. Kalau dia sudah punya kakaknya yang mondok, dia punya yang lebih tua yang mondok, ini mungkin nggak terlalu berat. Tapi yang baru, saya punya anak nih, anak pertama baru mondok, ini perasaannya mungkin campur aduk. Yang biasanya setiap hari bisa ketemu, sekarang nggak bisa. Yang biasanya setiap hari bisa melihat, sekarang tidak bisa. Tapi insya Allah ini merupakan proses biar anak-anak itu bisa dewasa dan mereka biar maksimal dalam menuntut ilmu. Dan kita harapkan ya, dan kita doakan anak-anak sekalian yang belajar di sini bisa benar-benar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga nantinya akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh dan salehah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wasallam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan atas sambutan dari Ketua Yayasan sekaligus Mudir Ma'had Ar-Risalah Al-Athari Karawang. Kemudian kami persilahkan kepada Kepala Sekolah dari SMPI Ar-Risalah Al-Athari, Ustadz Yaya Sahara, untuk memberikan sambutannya. Falyatafaddal mashkuran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang ana hormati pembina yayasan dan juga yang ana hormati ketua yayasan dan sekaligus juga mudir dari ma'had ini. Demikian juga para staf baik di SMP maupun SMA, dan juga hadirin semuanya, Bapak Ibu wahai santri yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mungkin ana juga mengucapkan syukron jazakumullahu khairan ya atas kehadiran antum semuanya di tempat ini, dan juga kepercayaan yang hendak diberikan kepada kami untuk bisa sama-sama mendidik putra-putri kita di sini. Semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ana juga mungkin sedikit ingin menambahkan ya perihal profil dari lembaga ini yang sebagaimana tadi sudah disampaikan dengan cukup panjang lebar ya oleh beliau Ustazunya Abu Zaleha ya sebagai pembina dari yayasan ini, bahwasanya memang dulu di sini ya kita buat lembaga atau yayasan ya yang awalnya hanya bersifat bergerak di bidang sosial, maka dibuatlah Yayasan Makarim misalnya. Namun sesuai dengan tuntutan daripada terutama jamaah atau ikhwan yang ada di sekitar sini, mereka membutuhkan lembaga pendidikan yang bisa mendidik putra-putri mereka, maka kita mulai merambah ke arah sana. Dan tentunya karena yayasan yang pertama dibuat tersebut bergerak di bidang sosial, kita punya kendala ya untuk mengurus segala perizinan terutama di lembaga pendidikan.
sehingga dibuatlah yayasan yang baru, yaitu Yayasan Amal Tulab Makarim. Dan alhamdulillah sebagaimana tadi juga sudah disampaikan bahwasanya lembaga atau yayasan tersebut sampai saat ini sudah menaungi ya dari mulai unit TK yang alhamdulillah juga untuk izin operasional sudah bisa keluar ya. Oleh karena itu juga ini sebagai promosi juga ya, silahkan pada terutama mungkin Bapak Ibu yang tinggal sekitar sini untuk kalau punya kepercayaan dan bisa bergabung ya untuk bisa masukkan putra-putrinya. Demikian juga unit SD ya, kita juga sudah dapat izin bahkan terakreditasi A ya. Dan alhamdulillah ya sekarang sudah sampai 250 lebih ya siswanya itu. Dan kalau lihat perkembangan ya terus menambah ya di semua unit. Cuma tadi yang prematur itu memang di sini mah fasilitas terus ya. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga anak mengimbau ya, karena biar satu paket ya. Sebagaimana sudah ditawarkan di awal-awal bahwa kita membuka kesempatan kepada para bapak ibu sekalian, para muslimin ya, bukan hanya saja ya sekedar memenuhi apa yang menjadi kewajiban untuk memberikan biayanya kepada putra-putri selama di sini, juga kita membuka ya untuk sama-sama ya menginfakkan sebagian pada harta kita ya untuk membantu ya program ya pembangunan yang ada di lembaga ini. Kalau nggak salah sebagian udah ada yang tanda tangan ya untuk mengisi ya atau memberikan kesanggupan untuk memberi infaknya kepada lembaga ini ya dalam rangka pembangunan baik itu sekolah maupun asrama yang kita butuhkan. Oleh karena itu harapan kami yang mudah-mudahan itu bisa terus dijalankan ya sampai sesuai dengan apa yang sudah disepakati ya, dilebihkan boleh ya. Selanjutnya untuk SMP juga alhamdulillah ya tadi juga sudah disampaikan kita sudah dapat akreditasi ya. B mau dapat A juga malu ya, karena memang itu berkaitan dengan bukan hanya saja dengan administrasinya, namun juga harus disesuaikan dengan keadaan bangunan ya. Kalau dapat A kita malu gitu ya, malu ya. Ya alhamdulillah ala kulli hal ya kita dapat B ya, memang dari sisi bangunannya seperti ini ya. Untuk administrasinya kita bisa mencukupi, tapi bangunannya belum ya. Dan untuk kondisi jumlah santri ya semuanya di level SMP ini sudah 143 ya santri, yang sebenarnya mah tahun ini termasuk sedikit penerimaannya ya, karena memang kita buka program baru yang TMQ ya tahun kedua dan cukup banyak peminatnya sehingga harus ada salah satunya yang dikalahkan ya, terutama untuk bagian sarplasnya kita sangat kurang lah. Kalau kelas masih kata Ustaz Saroma bisa bikin saung kata gitu ya, tapi untuk tempat tidur kita sangat krusial ya, masa diempel gitu kan nggak mungkin ya. Oleh karena itu seperti yang sudah disampaikan tadi, tolonglah bantu ya kami semuanya supaya program di sini tuh bisa berjalan dengan baik ya, administrasi terutama keuangan tuh ya benar-benar ditunaikan ya sesuai dengan waktunya ya, agar semua kegiatan belajar mengajar di sini tuh bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kita sudah meluluskan untuk SMP ini, sebenarnya kita tadi sudah disampaikan juga ya, itu sudah mulai kita laksanakan. Itu memang di sekitar tahun 2005-an lah. Waktu itu cuma 1 orang ya santrinya itu. Karena masih sedikit kita tidak urus, dan baru kita urus di tahun 2018 ya, izin untuk operasional, dan alhamdulillah sudah selesai. Adapun kurikulum yang kita gunakan tentunya adalah kurikulum yang
mengadopsi ya kurikulum nasional dan juga pondok ya dengan muatan persentase sekitar 65-35 lah. 65 untuk pondoknya, 35 untuk umum ya. Dan perlu diketahui ya, kita ketika mau ujian mah hampir semuanya kita ajarkan lah biar anak bisa ya yang mapel dinasnya. Ya, adapun kesehariannya memang kita tidak sepenuhnya ya. Tapi untuk mapel-mapel yang sifatnya sangat penting gitu ya, kita memang diajarkan dari semenjak kelas 7. Itu untuk SMP. Adapun yang TMK atau SMA, memang saat ini fokusnya adalah mereka itu sebenarnya dicalonkan oleh kita itu untuk membantu di SD ya, terutama kita sangat kekurangan guru diniyah ya, baik itu tahfidz maupun yang lainnya. Jadi fokusnya itu untuk saat ini. Adapun kegiatan santri ini ya tentunya dimulai dari, kalau misalkan pagi ya, dari sebelum subuh sekitar jam 4 kita sudah bangunkan ya untuk persiapan sholat subuh. Kemudian selanjutnya melaksanakan sholat subuh, kemudian ada halaqah Al-Quran kurang lebih 1 jam ya. Setelah itu nanti ada istirahat, mandi dan lain sebagainya, makan pagi ya. Baru masuk kelas itu sekitar jam 7.30 ya, setengah 8. Nanti sampai jam 12 kurang 45 ya, jam 1 kita sholat berjamaah di sini untuk zuhur. Setelah itu ada makan siang ya. Setelah makan siang ada murojaah ringan lah sekitar 30 untuk 45 menit ya. Kemudian ada kegiatan istirahat ya kan sampai menjelang asar. Nanti asar mulai sholat. Kemudian juga ada halaqah lagi kurang lebih 1 jam ya. Kemudian kegiatan sore ya, ada yang main bola dan lain-lain lah anak-anak ya. Kemudian habis maghrib juga ada halaqah lagi ya. Cuma terkadang memang kita diisi ya kan di habis maghrib itu dengan berbagai macam kajian-kajian ya. Di antaranya ada kajian umum malam Rabu ya, kitab, dan itu boleh dihadiri oleh wali santri ya, terutama yang dekat-dekat. Tapi jangan modus ya. Gimana San? Jangan. Kalau yang biasa ngaji di sini mah datang kayaknya San. Itulah mungkin gimana ya, yang sesuatu yang nggak bisa kita halangi itu ya. Jadi bagi jamaah sini yang biasa mengikuti kajian Ustadz Dika, jadi malam Rabu, kadang anak lihat bergandengan dengan anak. Ya mudah-mudahan masih bisa dikondisikan ya. Jadi bukan apa-apa. Tadi udah disampaikan, kita coba stop dulu komunikasi ya. Selama 3 bulan itu, karena memang masa itu adalah masa-masa yang rentan ya. Intinya nanti walaupun sudah 3 bulan ya, Anda sampaikan ya, berbagai macam cara anaknya ketika misalkan belum move on dengan rumahnya, ingin balik lah kasarannya gitu ya, itu bisa macam-macam laporannya itu ya. Entah ustadz yang dijelekin ya kan, entah temennya, entah makan dan lain sebagainya lah ya. Nah kita harus punya pendirian yang kokoh. Kalau pingin anaknya selesai di sini, ya kan, komunikasikan ya dengan pihak pengurus ya. Demikian juga bukan berarti nanti selama 3 bulan itu nggak boleh komunikasi ya, boleh, tapi lewat musrif atau musrifah nanti akan kita kasih nomornya ya. Dan apabila memang nanti anak ada sakit dan sebagainya, insya Allah dikabari itu ya. Ya. Jadi selama tidak ada pemberitahuan itu berarti anak insya Allah sehat dan aman-aman sajalah. Nah, sekaligus juga mungkin di saat ini ingin sampaikan juga berkaitan dengan anak sakit nanti ya. Kalau sekiranya sakit mungkin yang sifatnya masih ringan lah. Karena alhamdulillah bagian kesantriannya juga terutama yang ahwat latar belakang pendidikannya juga dari kesehatan ya. Jadi paham lah ya. Beliau S1 dari UGM ya kan, bagian keperawatan, jadi ngerti lah urusan kesehatan gitu. Ada aman insya Allah ya. Tapi ketika memang mulai atau sakitnya agak berat ya, kita akan berikan tawaran kepada orang tua ya. Apakah mau berobat diantar sendiri, tapi jangan dibawa pulang ya, balikin lagi, atau boleh diwakilkan lewat kita ya. Ya mungkin nanti kalau terlalu besar mah dikomplainkan saja biayanya ya.
Itu berkaitan dengan kegiatan. Dan berikutnya tentang kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler ya. Jadi di sini juga ada ekstrakurikuler. Di antaranya untuk ikhwan itu ada memanah ya, panahnya kita sudah punya sendiri. Dan sekaligus Anda tawarin nih, barangkali ada yang mau menyumbangkan ilmunya ya, beramal buat anak-anak kita biar jago-jago manah gitu. Ya mudah-mudahan gratis ya. Silakan ya, kita fasilitasnya ada. Cuma memang pelatih yang profesional belum punya ya. Jadi kemarin kita masih mendatangkan dari luar gitu. Jadi kalau ada di antara wali santri yang menawarkan diri untuk melatih, alhamdulillah kita ya, insya Allah dengan senang hati. Kemudian juga ada broadcast ya, karena beliau ini nih ya kan, Ustaz Asep itu dahulunya adalah penyiar radio Roja ya Ustaz ya. Iya Roja Bandung ya, Roja Bandung. Jadi beliau punya ilmu tentang itulah. Kita akan ada ekstrakurikuler itu ya kan. Yang mudah-mudahan anak-anaknya bisa ngomong lah gitu ya. Karena ini sangat dipentingkan ya untuk retorika ini. Gak semua anak mampu untuk bisa bicara di hadapan umum. Kita insya Allah akan latih itu. Kemudian juga mungkin nanti juga ada pramuka ya. Ya minimal bisa baris lah, baris ya kan anak-anak. Karena memang itu juga secara kedinasan adalah jenis kegiatan yang diwajibkan ya, walaupun kita mah ya sesuai kita aja ya kan, versi kita lah. Adapun untuk akhwat nanti ada menjahit, kemudian juga tata boga, juga ada broadcast nanti. Namun memang di dalam rapat kemarin ya, memang harusnya ada wali santri ya kan. Kita masih uji coba nanti ya, apakah ini nanti akan dijadikan ekskul ini pilihan atau semuanya harus ikut. Ini masih kita sebenarnya masih 50-50 nih ya. Kalau kemarin tuh harus ikut semuanya ya kan. Kalau sekarang bisa aja mungkin anak biar lebih sesuai dengan passionnya gitu ya, dia memilih satu aja ya kan. Kalau jahit misalkan akhwatnya tuh tata boga, ini akan coba kita pelajari lagi. Jadi khawatirnya nanti ada informasi ya ke para wali santri sekalian, loh kok anak saya nggak ikut ini, selain gitu ya, gitu. Kemudian juga anak ingin menyampaikan ini berkaitan dengan tadi keuangan ya. Jadi pihak TU itu nanti akan mendata para bapak semuanya dan dibuatkan ya kan aktivasi telegramnya. Oleh karena itu nanti tolong ya berkomunikasi dengan TU supaya dapat nomornya. Nah di telegram tersebut nanti bapak atau ibu sekalian tuh bisa mengecek ya berapa yang sudah bayar, tunggakan ya, tagihan itu ada semua di sana ya. Ketika ada ketidakcocokan dari sisi pembayaran itu bisa langsung dikomplain di sana. Misalkan Bapak habis bayar SPP, itu nanti akan muncul tuh ya kan pemberitahuan di telegram tersebut bahwa Bapak telah melakukan administrasi tanggal sekian, ya kan nanti sisa masih berapa itu ada itu di sana ya. Yang penting aktif lah ya, diaktifkan ya. Ini nanti ada sesi tanya jawab nggak? Ada ya mungkin di akhirnya. Barangkali mungkin itu saja ya kan yang bisa Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Barangkali nanti ada sesuatu yang ingin dipertanyakan, mungkin nanti bisa di saat sesi tanya jawab ya. Dan sebelum ditutup ya, Anda mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan ya, kurang baik dalam penyambutan, apalagi dalam penjamuan ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan atas sambutan yang telah diberikan oleh Kepala Sekolah SMPI Ar-Risalah Al-Athari Ustadz Yaya Sahara SPDI Hafizahullah taala. Kemudian ikhwani fillah azakumullahu jami'an,
Kita lanjutkan kepada acara yang kelima, yakni pembacaan tata tertib peraturan dari kesantrian atau kesiswaan yang akan diberikan oleh Ustadzuna Ustadz Eli Suryawan Hafizahullah. Kami persilahkan kepada beliau. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang saya hormati pembina Yayasan Amatul Makarim Ustadz Sahro Amanto hafizahullah taala, dan yang saya hormati Ketua Yayasan Amatul Makarim sekaligus guru kita semua Al-Ustadz Dika Wahyudi LC hafizahullah taala, dan juga yang ana hormati Kepala Sekolah SMPI Arisal Al-Athari Ustadz Yaya Sahara SPDI hafizahullah taala, dan Bapak Ibu wali santri yang semoga dirahmati oleh Allah taala, adik-adikku santri dan santriwati SMPI dan SMA Arisal Al-Athari, ana ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi thalibil ilm atas, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada segenap panitia yang telah mempersiapkan segala macamnya walaupun terdapat beberapa kendala. Bapak Ibu wali santri semuanya yang dirahmati oleh Allah taala, sebelumnya kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan yang telah mempercayakan putra dan putrinya dalam proses pendidikannya kepada ma'had kami, Ma'had Arisalah Al-Athari, yang mana tentunya ma'had kami yang bergerak dalam bidang yang terfokus ke dalam diniyah dan juga akhlak, semuanya itu tidak akan tercapai tujuan kita semua dalam proses pendidikan tersebut tanpa adanya ta'awun di antara kita, baik dari wali santrinya, baik dari santri dan santriwatinya, maupun dari pihak kami pondoknya. Oleh karena itu, kami rasa perlu diadakannya sebuah tata tertib atau kedisiplinan agar tercapainya sebuah tujuan proses pendidikan kita tersebut, yang mana tata tertib tersebut bukan untuk membebani atau menakut-nakuti santri-santri kita, akan tetapi agar mereka fokus tidak keluar dari jalan yang dapat menghambat tercapainya sebuah tujuan pendidikan kita ini. Oleh karena itu, kami sekali lagi kami rasa pihak pondok perlu adanya sebuah tata tertib sebagai bentuk proses mencapai sebuah tujuan pendidikan kita ini. Mungkin Bapak Ibu wali santri semuanya bisa dipegang langsung buku tata tertib yang sudah dibagikan oleh pihak panitia tadi. Boleh salah satunya, mungkin tadi karena satu berdua oleh diwakili bapaknya atau ibunya, mohon dibuka buku tata tertibnya. Kita lah masuk ke halaman keempat tentang pasal larangan umum, ya, tentang pasal larangan umum, poin yang kedua. Di situ ada larangan, dilarang menjalin hubungan dengan lawan jenis atau sesama jenis. Karena kami sadar bahwasanya masa-masa SMP dan SMA itu masa-masa pubertas atau mengenal lawan jenis. Maka kami tekankan kepada adik-adik semuanya untuk fokus belajar, jangan sampai memiliki hubungan-hubungan dengan lawan jenis yang dapat merusak fokusnya kita terhadap belajar, proses belajar di sini. Jadi tidak boleh dilarang berhubungan atau memiliki hubungan antar lawan jenis atau sejenis. Karena ini kasus juga banyak di pondok tidak sedikit, karena diketat hanya bertemu dengan apa? Dengan laki-laki terus, sehingga terjadinya muncul kaum homoseksual. Ini tidak sedikit di pondok terjadi. Makanya kita larang keras untuk, kalau jika nanti mungkin para musyrik dan asatidzah melihat
Kok mencurigakan, dua anak laki-laki terus berdampingan terus ke kemana-mana, ini mencurigakan. Tolong diawasi ya. Jadi dilarang untuk memiliki hubungan lawan jenis. Di poin ketiga ada dilarang pergi ke warnet, bioskop, game center dan tempat maksiat lainnya. Dan ini berlaku ketika di pondok maupun ketika di luar pondok di saat liburan nanti. Misalkan ada liburan 3 bulanan atau liburan semester. Karena sebagaimana yang tadi Ustadz kita sampaikan, Sadika, terkadang kita mendidik anak kita di sini berbulan-bulan hilang begitu saja ketika liburan. Karena merasa ibu bapaknya kangen, ingin membahagiakan anaknya, dibawa ke tempat-tempat bioskop atau game center. Ini dilarang. Baik ketika proses belajar di sini maupun ketika liburan nanti ya, dia dilarang. Yang keempat, dilarang berkelahi, menganiaya fisik dan psikis dan tawuran. Dilarang. Terkadang yang membuat santri ini tidak betah di pondok bukan hanya masalah fasilitas atau lain sebagainya. Terkadang karena ada gangguan psikis dari siapa? Dari temannya. Karena yang bermuamalah 24 jam satu atap itu ya temannya. Jadi kalau temannya mengganggu, bukan tidak mungkin menyebabkan ketidaknyamanan santri kita untuk bertahan di pondok sini. Jadi anak harap pada adik semua, tolong di sini itu kita satu atap, ya makan sama semuanya, tidak yang istimewa. Jadi tolong rasa kasih sayangnya diperhatikan. Jangan sampai ada yang saling bullying ya istilahnya bullying, kalau istilah sekarang itu bully. Jangan saling membuli baik dari segi fisikisnya atau maupun fisiknya. Yang kelima, dilarang menggunakan handphone atau alat komunikasi dan semisalnya. Dan ini juga anak harapkan berlaku juga nanti pas liburan. Ya, mungkin dari sekarang sudah ada Bapak Ibu wali santri yang sudah memberikan fasilitas HP ke anak didiknya. Anak harap nanti pas liburan jangan diberikan handphone. Kenapa? Karena anak khawatir yang biasanya di sini baca Al-Quran, di rumah menjadi gamer. Tidak sedikit yang demikian ya. Wali santri-santri ini pas pulang yang dipegang adalah HP, terus main game. Atau yang kemarin sebelum masuk sini karena liburan main game, terus anak harap di sini stop. Kita di sini fokus untuk belajar. Yang keenam, ada dilarang keras merokok, minum minuman beralkohol dan narkoba dan yang semisalnya. Tentu ini secara syariat juga sangat-sangat tidak boleh ya. Karena dan dapat menyebabkan langsung dikeluarkannya santri tersebut kalau ada yang ketahuan untuk merokok. Yang ketujuh, ada dilarang mencuri dan memanfaatkan barang orang lain tanpa izin atau istilahnya ghosob. Makanya kami sebelum jauh-jauh hari sebelumnya sudah diumumkan tentang barang bawaan yang harus dibawa oleh santri. Ini apa? Tujuannya untuk mencegah hal demikian. Ada istilah ghosob. Memakai barang orang lain tanpa izin. Ini kejadian sangat banyak sekali. Ya, contoh misalkan, diwajibkan bawa sendal jepit atau bawa sendal di sini. Agar apa? Kemana-mana itu pakai sendal sendiri. Jangan gosok punya orang lain. Akhirnya yang sepemiliknya kemana-mana cekermen. Gak pakai sendal. Yang menyebabkan apa? Terjadinya penyakit kayak gatal-gatal. Atau biasanya santri itu keluar main bola dari sini ke lapangan nggak pakai alas kaki, nggak pakai sendal, pulang-pulang kotor, kakinya gesek-gesek ke tembok, sehingga akhirnya apa? Merusak fasilitas pondok. Jadi apa? Dilarang menggunakan atau memanfaatkan barang orang lain tanpa izin. Maka nanti ada pengecekan, harus membawa sesuai apa yang telah diumumkan barang-barangnya. Dan sedikit juga ada santri itu yang minjem koko, baju gamis temannya, tidak boleh. Ya, jadi anak harapkan nanti pas pengecekan dipenuhi apa yang harus dibawa oleh santri. Kemudian kita ada di poin 10, dilarang berlibur sebelum waktunya. Dilarang berlibur sewaktunya. Kadang ini ada juga sebagian wali santri itu izin karena mungkin ada keperluan mendadak atau keperluan apa lainnya sehingga meminta untuk liburan didahulukan. Ini tidak boleh. Nah, kapan boleh perizinan tersebut? Maka kita masuk ke dalam bab 3. Coba kita lihat Bapak Ibu semuanya. Bab 3 tentang perizinan.
perizinan ini terbagi ke dalam dua. Perizinan yang wajib melalui petugas perizinan untuk kesantrian ana sendiri, dan juga harus melalui mudir kita. Apa saja? Kalau izinnya untuk sekitar area pondok ini saja, mungkin nanti pas ketika ada penjengukan, dibolehkan penjengukan 3 bulan kemudian, itu izinnya ke bagian kesantrian. Adapun izin pulang ke rumah atau keluar kota, atau ada keperluan apa yang mengharuskan santri tersebut pulang, maka izinnya ini ke pihak pondok. Ya, tidak bisa lewat anak, tapi ke pihak pondok mudir kita. Ya, misalkan contoh, orang tuanya nikah lagi, anaknya apakah boleh izin apa tidak? Nah, ini anak bisa memutuskan. Contoh ya, anak bisa memutuskan. Jadi apa? Izinnya ke pihak mudir kita. Itu untuk perizinan. Kalau untuk area sekitar Mahat, mungkin nanti kalau ingin beli bakso, bawa keluar, pas jam penjengukan, maka melalui kesantrian. Yang kelima, kita loncat ke yang kelima. Orang tua atau wali santri hanya diperbolehkan menjenguk santri di pekan keempat saja. Nanti itu setelah 3 bulan proses pendidikan. Jadi selama 3 bulan dari sekarang sampai kurang lebih bulan September ini tidak ada penjengukan. Tidak ada penjengukan dan juga tidak ada komunikasi. Tidak ada difasilitasi tentang untuk menelpon. Lalu bagaimana untuk memenuhi kebutuhannya, Ustaz? Misalkan untuk memenuhi kebutuhan santri, misalkan sabunnya habis atau ada perlu barang yang jajanannya habis, maka kita fasilitasi dengan cara mengirim surat. Menulis surat, nanti difotokan oleh musyrifnya dan dikirimkan ke wali santrinya. Dan anak kira ini lebih merenyuh kepada orang tua ya. Anak pernah menyaksikan perbedaan antara santri menelpon dan santri menulis ketika meminta. Meminta apa? Uang jajan, ketika meminta bekal jajanan. Ada perbedaannya. Mungkin kalau nelpon langsung tidak ada basa-basinya. Pak, minta duit. Bu, kirimin jajan. Tetapi kalau menulis, selain melatih menulis, juga ada kata-kata mukadimahnya. Bu, gimana kabarnya Bapak? Gimana kabarnya? Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Ada mukadimah. Itu lebih terharu bagi kita biasanya, lebih terharu. Jadi kita tekankan untuk awal 3 bulan ini tidak ada penjengukan sekaligus tidak ada komunikasi, tidak difasilitasi HP untuk menelpon. Jadi kalau ada kebutuhan nanti adik-adikku semuanya bisa lewat tulisan lalu diminta dikirimkan, difotokan kepada musyrifnya atau ustadznya yang menjaga di asrama ya. Nanti juga mungkin kalau ibu bapak kangen, kita insya Allah akan men-share tentang sebagian kegiatan di pondok kami, kayak lagi menghafal, lagi halaqah, lagi lagi belajar. Insya Allah kita akan share sebagiannya saja untuk menghilangkan rasa kangen, kerinduan bapak ibu semuanya. Baik, kita langsung tentang sanksi dan hukuman. Kita Bapak Ibu semuanya bisa lihat di di halaman 11 bab 5 tentang sanksi dan hukuman. Sanksi dan hukuman tersebut terbagi ke dalam 3. Ya, ada yang jenisnya ringan pelanggaran tersebut, ada yang jenisnya sedang, dan juga ada yang jenisnya adalah sangat berat. Adapun sanksi yang ringan atau pelanggaran yang ringan, maka prosesnya akan diberi nasihat oleh ustadz dan hukuman ringan seperti mengepel atau bersih-bersih selama seminggu dan lain sebagainya. Intinya kalau selama itu ringan pelanggarannya, maka hanya diberikan nasihat dan hukuman-hukuman yang semisalnya, yang wajar. Ada yang juga bentuk hukumannya yang sedang. Maka demikian diberikan hukuman berat dan juga surat peringatan SP1. Ya, hukumannya adalah SP1. Jadi kalau misalkan ada semuanya melakukan pelanggaran-pelanggaran yang masuknya kategori yang ringan, yang sedang maksudnya, maka akan diberikan SP1. Ya, SP1. Dan SP1 juga ini bisa juga muncul karena
santri tersebut terus-menerus melaksanakan pelanggaran-pelanggaran yang ringan. Setelah dinasihati tidak mempan masih melakukan, maka akan dijatuhi hukuman dengan SP1. Yang ketiga ada hukuman yang berat, maka santri diberikan hukuman yang berat dan juga surat peringatan yang kedua. Dan ini kalau santri sudah memiliki atau diberikan hukuman SP2, maka wali santri akan dipanggil oleh pihak pondok untuk menghadap pihak pondok. Ini kalau santri tersebut mendapatkan hukuman sanksi yang sangat berat. Dan yang terakhir juga ada yang sangat-sangat berat, yaitu poinnya bisa jadi langsung SP3 dan dikeluarkan dari pondok. Dan Bapak Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sistem kami di sini adalah sistem poin dalam menulis pelanggarannya. Jadi semua pelanggaran itu akan kita catat sebagai bukti nanti yang akan diberikan kepada wali santri. Misalkan anaknya mendapatkan SP1. Apa buktinya? Kita memiliki track record pelanggaran santri tersebut. Poin 1 sampai 50 ada sedang ringan, 51 sampai 100 ada sedang dan SP1, poin 101 sampai 199 ada berat dan juga SP2, poin 200 SP3 dan langsung dikeluarkan oleh pihak pondok. Apa saja sih yang masuk ke dalam kategori yang dapat anak tersebut dikeluarkan atau mendapatkan SP1, SP2 dan SP3? Bapak Ibu semuanya bisa lihat di halaman 14 tentang pasal kredit poin dan juga pelanggaran. Yang masuk ke dalam kategori yang sangat-sangat berat adalah pacaran atau homoseksual. Ini poinnya 200. Bisa menyebabkan tadi apa 200? SP3 dan juga dikeluarkan langsung. Ada berkelahi, poinnya ada 100. Melukai orang 100. Merokok 200. Jadi dikeluarkan langsung. Minum beralkohol 200. Membawa senjata api dan tajam 100. Ke warnet 150 dan lain sebagainya. Mungkin untuk sisanya bisa Bapak Ibu wali santri baca di rumah. Sekali lagi, untuk tata tertib ini buku yang dibagikan adalah dipegang oleh wali santrinya. Adapun untuk santrinya nanti ada tersendiri di hari kemudian untuk ada penyuluhan dan juga diberikan tentang tata tertibnya. Ini jadi buku yang dipegang ini untuk wali santri. Mungkin untuk jelasnya bisa dibaca tersendiri di rumah ketika ada luang waktu agar memahami, agar tidak kaget nanti. Kok anak saya tiba-tiba SP1? Kok anak saya tiba-tiba SP2? Kok anak saya tiba-tiba SP3? Semuanya sudah disepakati di dalam buku tata tertib ini. Dan juga terakhir, wali santri dilarang untuk memegang uang yang berlebihan. Untuk uang jajan sekali lagi dititipkan ke pihak TU. Jadi apa? Santri tidak memegang uang. Karena apa? Dikhawatirkan terjadi keteledoran atau terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Biasanya kan santri bawa uang banyak, yang 100.000 keselip, bilangnya hilang. Uang saya udah habis, kemana hilang? Padahal keselip. Atau uang saya minta dikirimin uang lagi, kemana uang kemarin? Dicuri orang. Padahal habis jajannya boros. Ini pernah terjadi beberapa tahun ke belakang. Dia bilang ngadu ke orang tuanya, uang jajannya dicuri. Padahal emang dia jajannya boros, habis. Makanya kita mulai sekarang ini, dari tahun lalu maksud anak, dari tahun lalu wali santri tidak diperkenankan memegang uang jajan. Dan juga untuk yang akhwatnya, santriwatinya dilarang memakai perhiasan, yang berlebihan, yang berlebihan. Mungkin hanya itu yang dapat ana sampaikan. Untuk selebihnya bisa dilanjutkan di dalam sesi tanya jawab. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan kepada Ustadz Eli yang telah menyampaikan beberapa tata tertib dan peraturan yang berkaitan dengan kesantrian atau kesiswaan di SMP dan juga SMA Risalah Al-Athari.
Demikianlah sambutan-sambutan dan juga pembacaan tata tertib dari sambutan yang pertama mengenai sejarah Ma'had, kemudian keadaan sarana dan prasarana yang ada di kita, kemudian kewajiban kerjasama antara wali santri dan juga yayasan, kemudian juga tadi disampaikan tentang informasi sekolah, tata tertib, dan juga tadi disampaikan bahwasannya santri tidak boleh dijenguk dulu, ya ini santri baru, selama 3 bulan pertama ini, dan juga tidak diperkenankan untuk berkomunikasi. Mungkin sekedar tambahan untuk komunikasi yang difasilitasi Ma'had di sini antara wali santri dan santri adalah video call, Pak. Jadi nanti setelah 3 bulan pertama ini sudah dilewati, maka nanti ada jadwal video call untuk santri dan juga wali santri. Kami sudah sediakan handphone Android untuk berkomunikasi antara santri dan juga wali santri. Itu biasanya di setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad. Nanti akan di-share jadwalnya ketika sudah melewati 3 bulan pertama ini. Taib ikhwani fillah azakumullahu jami'an. Kemudian kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Maka kami persilahkan kepada wali santri sekalian atau barangkali dari santri, dari bapak-bapak ataupun ibu-ibunya yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai kepondokan atau mengenai sekolah dan juga yang lainnya, kami persilahkan. Mangga, silahkan bapak-bapak. Ada yang mau bertanya atau dari kalangan ibu-ibu dipersilahkan untuk panitia. Barangkali ada yang bertanya di ibu-ibu, bisa disampaikan lewat handy talkie. Mangga, silahkan, saya tunggu. Bapak-bapak sudah jelas bapak-bapak? Apa kelamaan ini Pak ya kayaknya ya? Jadi lemes ini bapak-bapak kelihatannya. Udah nunggu lama, ininya juga lama. Ya qadarullah wa masya'a fa'al. Ini banyak melenceng Pak dari waktu yang kita perkirakan dikarenakan ya keadaan hujan. Kemudian kita nunggu kehadiran dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Maka ngaretnya lumayan lama, kami mohon maaf untuk itu. Silakan panitia, barangkali ada pertanyaan. Ayo, silakan. Langsung aja Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Set 11.5 ya. Untuk SPP di kelas 7 ini atau SMP ini 1.150.000. Itu sudah termasuk ekskul. Jadi kalau SPP utamanya itu 1 juta. Jadi 1.200.000. Sebentar Pak Asif, ini lagi mau menjawab dulu pertanyaan pertama. Baik, ini ada pertanyaan, berapa besaran SPP kelas 7 beserta dengan laundry, lalu bagaimana teknis dari laundry tersebut? Besaran SPP itu 450.000, kemudian uang pondok itu 650.000, ekskul itu 50.000 per bulan, laundry 100.000. Maka totalnya per bulan itu 1.250.000 kalau beserta laundry. Untuk laundry memang kita tidak mewajibkan bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau anak-anak mau nyuci sendiri, ini kami persilahkan. Hanya saja himbauan dari kami untuk 3 bulan pertama bagi SMP terutama ya, menjaga kondusivitas dari anak-anak ini hendaknya dilaundrykan dulu. Setelah 3 bulan kalau sekiranya anaknya Neng atau Yang, kamu mau nyuci sendiri atau mau di laundry? Oh, saya bisa nyuci sendiri, asal uang jajannya ditambah misalnya kan, ini dipersilahkan, tidak masalah. Jadi itu besarannya ya. Besarannya SPP 450, pondok 650.000. Kalau di total SPP dan pondok saja ini 1.100.000 plus eskul jadi 1.150.000. Nah, untuk biaya laundry 100.000 rupiah. Lalu bagaimana tentang teknis dari laundry? Laundry itu untuk 1 bulan. Ya, jadi laundry itu untuk 1 bulan dan besarannya 100.000 rupiah. Per pekan itu berapa kali dicuci? Setiap hari ya? Setiap hari.
Jadi setiap hari baju itu dikumpulkan, dicuci ya, dan juga nanti akan dikembalikan kepada santrinya ya gitu. Jadi itu mungkin info yang bisa kami sampaikan dari pertanyaan yang sudah diutarakan. Ya, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ana dari wanita Trian sama Anda Yahya. Mau menanyakan ini Ustaz tentang masalah pelanggaran ya Ustaz ya, poin-poin pelanggaran yang sudah kita dapati. Ya Pak, ketika kita ketahui bersama kalau tadi foto suka ada yang namanya LGBT ya Ustaz ya. Nah, ada LGBT yang kita khawatirkan kita sudah memahami anak-anak santri yang punya kecenderungan seperti itu. Dan misalkan padahal misalkan mudah-mudahan tidak terjadi kepada anak-anak kita, dan ketika ada yang melakukan seperti itu dan dia harus memukul atau membela dirinya, apa kita akan masuk ke dalam pelanggaran poin Ustaz? Baik. Baik. Kami ulangi pertanyaannya mungkin biar Bapak-bapak bisa mendengar bahwa salah satu poin pelanggaran berat di sini adalah kecenderungan suka terhadap sesama jenis. Dan ketika terjadi hal-hal yang mengarah atau mengacu kepada perilaku suka sesama jenis, ketika dia menjadi korban, kemudian dia membela diri dan juga sampai mungkin melukai ya, sampai ada tindakan kekerasan dari korban tersebut, apakah ini masuk dalam pasal pelanggaran? Nah, maka kami sampaikan di sini, ketika anak tersebut memang menjadi korban, itu memang harus berani. Harus berani. Dan ketika mereka pun harus dan terpaksa melakukan tindak kekerasan agar tidak sampai menjadi korban dari hal yang tidak kita inginkan tersebut, tentu setelah persidangan, setelah melihat kepada bukti dan juga saksi, ini tidak termasuk dalam pelanggaran yang akan dicatat dalam buku pelanggaran. Karena apa? Kasusnya ini adalah dalam pembelaan diri. Dan memang kita akan sampaikan kepada anak-anak sekalian nanti bahwa kalau ada hal-hal yang seperti ini harus berani. Berani melawan atau berani melapor. Karena hal seperti ini seringkali tersembunyi ya. Kalau kita itu melihat lawan jenis itu jelas. Dua orang bersama-sama, bukan dalam ikatan pernikahan apalagi. Dan bukan ada hubungan mahram. Apalagi ya, kita akan curiganya gampang. Tapi kalau sesama jenis itu curiganya susah. Karena apa ya, teman satu kelas, teman bermain, teman bersama dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kita akan nanti adakan MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Mungkin akan ada arahan dari guru-guru sekalian, sehingga hal-hal yang seperti ini bisa tidak ada lah kita di mahat yang kita cintai ini ya. Kita harapkan tadi anak-anak juga harus berani untuk melawan dan berani untuk melapor. Karena yang seperti ini bukan menjadi rahasia ya untuk lembaga-lembaga keasramaan, bukan cuma pondok, asrama tentara, asrama polisi, apa segala macam yang mereka itu tinggal satu atap dan mereka sesama jenis, ini sangat rawan terjadi. Ya mudah-mudahan dengan adanya masukan dan arahan dari para ustadz dan juga ustazah, kita semua dan anak-anak kita itu bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut ya. Karena mereka menjadi korban, kalau mereka dalam rangka melawan dan juga membela diri, ini tidak akan masuk dalam pasal pelanggaran insyaallah taala. Baik. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, itu kalau pakai cincin satu aja boleh ya? Karena anaknya suka ya stres. Untuk wanita yang memakai cincin apakah diperbolehkan?
satu saja gitu, tidak berlebihan mungkin ya, sampai cincin berlian mungkin. Baik. Untuk masalah perhiasan wanita, pada dasarnya kami menghimbau ya untuk tidak dikenakan. Kalaupun misalnya mau dikenakan dan misalnya dikatakan cuma satu, tetap berisiko. Kalau sekiranya orang tua tetap, Ustaz emang anak saya ini senang benar misalnya kan sama cincin tersebut, sehingga mohon izin, kami akan izinkan, tapi resiko tersebut itu tentu akan ditanggung orang tua dan juga santri itu sendiri. Kenapa? Karena yang namanya kasus kehilangan dan pencurian tersebut, ini sebagaimana kita ketahui, terkadang sebelumnya tidak ada niat, tapi mendadak ada niat karena ada keteledoran dari seseorang yang memiliki barang tersebut. Entah uang, entah perhiasan, entah barang, kalau teledor tidak disimpan pada tempatnya, terkadang mengundang niat jahat seseorang. Nah, ini akan mengalami resiko. Ya, kalau misalnya dikasih perhiasan tidak masalah, tapi resiko kehilangan itu sangat besar. Maka saya harapkan, ini sifatnya mungkin masih himbauan ya. Yang diharamkan itu atau yang tidak kami perbolehkan itu, kalau perhiasan tersebut berlebihan, cincin juga pakai, gelang emas 20 gram dipakai, kalung dipakai kan, anting-antingnya segede gembok misalnya kan gitu. Nah, itu akan rawan sekali kehilangan dan menimbulkan kerugian, sehingga nanti akan menimbulkan kegaduhan juga. Jadi himbauan kami tidak usah. Tapi kalau misalnya sekiranya sangat ya menginginkan orang tua dan anak tersebut untuk memakainya, ya kami mengizinkan kalau cuma satu. Tapi resikonya ditanggung sendiri. Nantinya kalau gaduh, sebenarnya repotnya kita semua. Nanti ada santri lain yang tertuduh, ya kan, kemudian musyrifahnya nanti bakalan repot. Kami sebagai guru juga harus investigasi dan lain segala macam. Maka kami himbau untuk tidak mengenakan perhiasan sama sekali. Ya, mungkin itu jawaban dari kami. Ada lagi Ustaz. Ya, silahkan. Untuk laundry kan 2 bulan pertama diwajibkan. Katanya mewakili pertanyaan itu. 3 bulan. Ya, 3 bulan pertama diwajibkan. Nah, setelah itu apakah boleh untuk tidak ikut laundry katanya? Nah. Tadi mohon maaf, yang itu sudah dijawab ya. Jadi pertanyaannya 3 bulan pertama tadi diwajibkan untuk laundry, kemudian di 3 bulan setelahnya, bulan-bulan setelahnya apakah diperbolehkan untuk tidak laundry? Tadi sudah dijawab sebenarnya di pengarahan sama Ustadz Dika, yakni diperbolehkan untuk atau memilih barangkali mau laundry atau tidaknya. Mungkin pertanyaan terakhir ya, silahkan dari bapak-bapak mungkin ada lagi. Ya, mangga silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yakni bagaimana dengan anak yang susah makan dan apa saja menu yang akan dihidangkan di mahad kita ini? Silakan. Baik. Untuk menu makan, insya Allah nanti dari bagian dapur akan memberikan jadwal menu makan selama sepekan ya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu atau Ahad. Itu akan ada menu makan selama 3 kali sehari. Makan 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Dan selama sepekan itu kami usahakan makanan itu bervariasi. Dan untuk anak-anak yang memang susah makan, nanti ya akan ada motivasi dan juga arahan dari musyrif dan juga musyrifah agar mereka makan dan juga tidak boleh tidak makan, karena itu akan mengganggu kesehatan mereka nantinya. Bahkan di sini ada santri-santri yang nggak makan nasi sama sekali. Ini ada di sini anaknya ya, tapi alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat karena ya alhamdulillah anak santri tersebut walaupun nggak makan nasi tapi masih bisa makan asupan-asupan yang lainnya, karena kalau santri tidak makan ini nanti akan menyebabkan lemah dari fisik mereka. Kegiatannya padat ya,
Dari pagi sampai malam itu belajar. Kalau nggak makan itu bisa sakit. Tentu kalau misalnya banyak dan sedikit itu ya tergantung dari kapasitas dan juga kebiasaan anak-anak. Tapi tentu kalau mereka tidak makan sama sekali itu akan dipanggil sama musyrif dan juga musyrifah. Apa alasannya nggak makan sama sekali? Ya, kalau banyak sedikit kan beda-beda ya. Ustaz Asep badannya kecil tapi makannya banyak. Ana badannya gede makannya banyak juga gitu. Nah, dan juga nasi di sini nggak dibatasi, Pak. Jadi mungkin ada anak-anak yang makannya agak banyak ya. Kalau nasi nggak dibatasi, nggak dicentong-centongin gitu ya, silahkan nyendok sendiri. Untuk lauknya aja yang nanti dibagikan sehingga tidak akan terjadi kezoliman. Kalau lauknya nggak dibagiin, wah ada yang ngambil 2, ada yang ngambil 3 kan. Tapi kalau nasi silahkan, alhamdulillah masih kita bebaskan ya. Kita bebaskan. Mungkin ini menjadi penutup dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kalau memang masih ada pertanyaan dan lain sebagainya, ya silahkan bisa dihubungi langsung ke kepala sekolah. Kalau memang pertanyaan tersebut bersifat pribadi, kalau memang pertanyaan tersebut bersifat umum segala macam, bisa ditanyakan di grup yang sudah kita buat. Ya semoga nanti bisa kita jawab dan kita bisa carikan solusinya kalau sekiranya memang ini menjadi sebuah permasalahan bersama. Nah, saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, sedikit ya berkenaan dengan uang jajan. Nah kemarin juga di grup ada yang bertanya ya kan, ada sampai yang japri gitu kan, tentang uang jajan Bapak Ibu sekalian. Untuk menitipkan uang jajan nanti bareng aja dengan pembayaran SPP ke rekening TU ya, ke rekening TU seperti biasa, bareng lah dengan bayaran SPP. Cuma nanti di apa namanya, jadi dibarengkan saja dengan bayaran SPP, nanti dikonfirmasikan saja ke TU ya, yang uang SPP berapa gitu kan, biasa laundry berapa, kemudian untuk uang jajannya, titipan uang jajannya berapa. Nah nanti uang jajan tersebut tidak diberikan seluruhnya langsung kepada anak, nanti kami atur di sini per hari. Ya, per hari. Kalau untuk akhwat itu yang tahun ajaran lalu per hari itu maksimal 9.000. Nah, kalau ikhwan karena banyak yang rengek itu per harinya 10.000 kemarin itu, ya. Nah, jadi seperti itu, nanti setiap akhir bulan ya kondisi uang jajan santri itu kita share nanti di grup kelas ya. Misal yang kelas 7 putra ya nanti kita share saldo ya, saldo uang, kondisi uang jajannya lah ya. Kalau ada sisa-sisa, kalau sudah habis dan tidak dikasih pinjaman. Jadi kalau misalkan tanggal 25 sudah habis belum dikirim ya sudah, nggak dikasih uang jajan lagi tiap harinya seperti itu. Dan kita harapkan orang tua itu sudah mulai menabung lah ya per bulan, karena kita ini ada agenda itu ya, agenda ada camping anak-anak itu, kemudian ada rihlah, karena tolong dibayangin lah ya, kalau di rumah walaupun misalkan bapak-bapaknya jarang piknik, kurang piknik ya, orang tuanya kurang piknik, otomatis anaknya juga kurang piknik kan. Tapi pegang HP ada hiburan. Tapi kalau di sini kalau kurang piknik, kasihan benar-benar jadi kurang piknik. Karena tiap harinya mereka belajar. Makanya saya ngusulin kemarin itu di grup, ini kalau bisa anak-anak ini setahun 4 kali piknik. Wah, senang orang tuanya. Kalau gratis, membayar nih yang repot ya kan. Nah, nanti kita upayakan supaya anak-anak itu ada ada refreshing lah ya, ada refreshing. Nah bahkan mungkin kita rencanakan 3 bulan pertama ini, ya mau, ya 3 bulan sebelum, biasanya 3 bulan sekali anak-anak tuh pulang, 3 pulang, nanti sebulan, sepekan ya di rumah. Nanti sebelum pulang kita mau ajak jalan-jalan dulu,
Ya biar hiburan, terus biar mereka juga semakin merekatkan pertemanan di antara mereka. Karena kalau jalan itu kan biasanya suka ada kesan-kesan tersendiri lah ya, sehingga anak-anak itu tidak kemudian merasa jenuh ya untuk tinggal di pondok. Nah itu seperti itu. Terus ada semester, kalau sebelum liburan semester kita ada camping ya. Kita upayakan camping karena untuk melatih keterampilan ya, kemandirian dan lain sebagainya, itu juga perlu. Dan untuk itu semua ya tentunya tadi supaya nanti tidak pas waktunya tidak merasa mengeluarkan uang terlalu besar. Jadi setiap bulan, kalau misalkan sebulan 300.000 untuk uang jajan anak, misalkan tambahkan 20.000, 320, nanti yang 20.000-nya untuk tabungan, sehingga tidak habis. Kalau untuk putri itu selama ini kita kasih 9.000 aja per hari, ya 9.000. Jadi kalau orang tuanya ngirim 300.000 itu biasanya masih ada sisa 30. Makanya kalau putri itu, ya kalau di putri itu alhamdulillah ada yang saldo tabungannya itu ya, saldo dari uang jajan itu ada yang sampai 1 jutaan lebih. Kalau putra mah rata-rata habis karena sehari minta 10.000, bahkan kadang-kadang ada aja modusnya mau cukur minta 15.000 ya, karena uang dia ya saya kasih 15.000, besoknya ternyata masih gondrong. Nah gitu ya. Nah ini jadi seperti itu. Jadi untuk uang jajan, karena kemarin ada yang nanya, dan tidak diharapkan tidak dititipkan ke anak ya, karena tadi ya khawatir ya memicu justru adanya tindak kriminal gitu. Karena kata Bang Napi itu kejahatan itu bukan karena sekedar niat, tetapi karena ada kesempatan. Nah jadi jangan sampai ada kita memberikan peluang-peluang yang namanya anak-anak ya, kan di mana-mana kan begitu ya, lihat punya orang ya dia pas lagi butuh, nah itu. Jadi nah itu sehingga kita koordinir semuanya uang jajan. Jadi nanti melalui TU saja, nanti saya akan lihat. Jadi karena kita punya sistem keuangan yang sangat yang sudah ya canggih lah, kalau menurut saya sudah sangat canggih dan akuntabel. Jadi saya hanya lihat saja nanti dari catatan TU, dari TU uang yang masuk, uang jajan masuk, nanti saya dari situ nginput datanya itu. Saya nginput data dari sistem administrasi di tata usaha kita. Nah, sehingga akan lebih transparan lah ya. Lebih transparan pencatatan dan penggunaannya. Nanti setiap akhir bulan, biasanya tanggal 30 atau tanggal 29, nanti saya share sisa uang jajan misalkan bulan Juli. Ya, nanti akhir Juli sisa uang jajan akhir Juli itu akan kita share di grup kelas. Nah, itu saja ya berkenaan dengan uang jajan, dan ini sudah menjelang zuhur. Ya, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.